Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Agustina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode pembelajaran inquiry learning. Yang pertama, pengertian dari metode inquiry learning. Inquiry learning adalah metode belajar yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Dalam model pembelajaran inquiry learning, peserta didik mencari materi pembelajaran secara mandiri. Peserta didik mencari tahu materi dengan mengajukan pertanyaan dan melakukan riset atau penelitian secara mandiri. Yang selanjutnya, ada tujuan atau manfaat dari metode pembelajaran inquiry learning ini. Yang pertama, mampu mengembangkan keterampilan bertanya, penelitian, dan berkomunikasi. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar peserta didik atau kelompok untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah, membuat solusi, dan mengatasi pertanyaan dan masalah kehidupan nyata. Dapat mengembangkan bakat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skills, dan meningkatkan keberhasilan belajar. Yang terakhir, meningkatkan partisipasi dalam penciptaan dan perbaikan ilmu pengetahuan dalam belajar. Selanjutnya ada macam-macam inquiry learning. Yang pertama yaitu di sini ada 2 macam. Yang pertama ada open inquiry atau inquiry terbuka. Jenis pembelajaran ini pengajar menempatkan diri sebagai fasilitator selama proses pembelajaran. Pengajar bisa memberikan masukan dan ikut terlibat membantu peserta didik jika diminta. Yang kedua, ada guided inquiry atau inquiry terbimbing. Berbeda dengan open inquiry, peran pengajar pada guided inquiry dimulai dari menentukan tema dan topik penyelidikan yang akan dibahas. Selain itu, pengajar juga turut mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diselidiki oleh peserta didik. Dalam hal ini, pengajar ikut terlibat dalam mengembangkan dari awal hingga akhir proses. Nah, yang terakhir, dalam metode pembelajaran inquiry learning ini ada kekurangan atau kelebihannya masing-masing. Dari yang kelebihannya, yaitu pembelajaran menjadi lebih hidup serta dapat menjadikan siswa lebih aktif. Dan yang kedua, dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar kepada siswa. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Dan yang keempat, menghindarkan diri dari cara belajar tradisional, yaitu guru yang menguasai kelas. Yang kelima, kemiripan belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar siswa. Selanjutnya, keuntungan lain adalah dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, selanjutnya, kekurangan dari metode pembelajaran ini yaitu kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga seringkali guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, pembelajaran dari metode ini memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi. Bila siswa kurang cerdas, hasil pembelajarannya kurang efektif. Yang ketiga, memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima informasi dari guru apa adanya. Yang keempat, guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadikan fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam belajar. Dan yang terakhir, karena pembelajaran inquiry ini dilakukan secara kelompok, maka kemungkinan ada anggota yang kurang aktif.